Aksi penjualan yang cukup besar ya Sobat Pionir. Semalam sempat ke 3.900, sekarang ke 697 rupiah. Jadi terjadi aksi penjualan besar-besaran dari paus atau whale ya. Itulah yang terjadi kalau di market bursa Sobat Pionir. Kita doakan ya Sobat Pionir, Pinetok itu bisa segera meluncurkan DEPS dan DEX sehingga harga Pi itu bisa stabil di pasar dunia sobat. Karena sekarang kan rata-rata kripto itu tergantung dari transaksi pembelian dan penjualan kripto ya, bukan berdasarkan transaksi nyata, yaitu membelikan produk, barang dan jasa atau transaksi di dalam utility daripada kripto tersebut. Nah, tujuan daripada P-Network itu ya, ke depan pengen menciptakan pasar nyata sobat pionir. Nah, itu yang teman-teman pionir perlu ketahui, bahwa untuk mencapai itu butuh proses yang cukup panjang. Anda lihat sendiri sekarang P-Network dari 2019 sampai 2026 sekarang ya, besok lagi sudah mau masuk ulang tahun yang ke-7 P-Network. Tetapi ya P-Network itu belum bisa digunakan dalam transaksi nyata. Yang kita lihat di video-video itu kan transaksi nyata memang terjadi, tapi nilainya GCP, bukan berdasarkan nilai pasar. Itu yang terjadi dan merugikan banyak pedagang, Sobat Pionir. Sobat Pionir. Jadi banyak pedagang yang bertransaksi menggunakan nilai koin Pi sebagai alat pembayaran dengan nilai GCP yang nggak punya kapitalisasi pasar. Ya, kapitalisasi pasar itu seperti apa, Bang Yos? Seperti ini. Ini kapital pasarnya ya. Kayak pasar Pinetok sekarang kan, kalau di pasar kripto itu 35T. Jadi uang yang ada di pasar kripto sekarang ada 35T rupiah. 35 triliun rupiah. Nah, kalau tanpa kapital pasar, maka nilai daripada satu kripto tuh kita nggak bisa tahu berapa. Nggak bisa kita tiba-tiba gunakan harga, patok harga sekian tanpa ada kapital. Karena kapital itu dibentuk oleh siapa? Oleh investor. Oleh orang yang punya duit, mengorbankan uangnya untuk membeli koin Pi. Nah, di situ uang itu sudah menjadi uang dolar rupiah itu menjadi koin Pi, dan uang tersebut ada di market sehingga Anda yang punya koin bisa jual koinnya untuk dapat uang tersebut. Jadi muter aja sobat pionir. Nah, itu yang saya katakan capital. Capital itu kan putaran uang aja, ya. Orang bilang kapital pasar. Kapital pasarnya berapa? Uang itu punya kapital sobat pionir. Kalau nggak ada kapital mau dari mana, ya? Uang tersebut memiliki nilai. Ya sobat. Jadi kita harus lihat P-Network sekarang itu sebagai apa? P-Network itu sebagai kripto, ya, yang lagi mencoba untuk transisi ke dunia nyata, yang lagi dalam project nih, belum tahu berhasil apa enggak. Ya, DEX saja belum diluncurkan ya, DEX lagi sementara. Seandainya berhasil, berarti nilai Pi itu akan tergerus dari dunia perdagangan kripto di bursa lebih maksimal di dunia nyata. Disitulah pembentukan nilai Pi yang sebenarnya. Nah, berarti Bang, jadi nggak GCP 314159? Nggak jadi, nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena untuk masuk ke dunia nyata butuh kapital, saya bilang butuh harga yang ada standar yang bisa dicairkan. Saya sudah jelaskan video-video saya sebelum sobat pionir. Kalau Anda nggak belajar, Anda akan buta dengan nilai GCP 314159. Ada satu ibu tadi WA ke saya kasihan nih, saya kasihan lihat ya. Katanya GCP itu akan terwujud di dalam ekosistem. Nilai di bursa itu nggak benar, yang benar itu GCP. Saya kasihan ya, minim sekali daya pikirnya gitu. Jadi bagi Anda teman pionir yang baru nonton video saya, mulai olah pikiran Anda supaya mengerti bahwa nilai di bursa itu start awal untuk menentukan berapa koin Pi untuk produk ini bisa kita jual dengan mendapatkan koin Pi. Jadi saya ulang lagi, nilai di bursa itu adalah start awal ke dunia nyata sobat pionir. Sekarang kita harus akui bahwa transaksi yang benar itu di bursa.
nilai yang terbentuk ini 3.700, berapa pi kita kenakan untuk mendapatkan koin pi ketika kita jual produk ini di DEPS nanti. Paham nggak? Bagi para penyedia barang dan jasa, vendor-vendor yang ada di DEPS itu, mereka punya patokan. Kalau GCP, mana untung mereka Sobat Pionir, 314159. Ya kasihan si pedagang kamu yang jadi DEPS yang penyedia barang dan jasa, pembelinya dia serok aja, dia beli aja produk kalian. Di dalam ekosistem tuh nggak ada kenal kalian mau nggak kenal kalian kapitalnya berapa, duitmu berapa. Kamu jual harga murah ya diserok sama teman-teman pionir. Paham nggak di sini ya? Nggak ada bilang setengahnya uang fiat, setengahnya koin pi kata si nonce Venti Paja itu, si ambasador ODGJ itu ya. Nggak ada seperti itu Sobat Pionir. Nggak ada kenal seperti itu. Jadi kalau kamu sebagai pedagang penyedeps, kamu pakai nilai GCP, kalian akan rugi dan boncos. Maka saya bilang ya, bagi teman-teman yang menyediakan produk barang dan jasa atau menyediakan platform GCP di DEPS, kalian itu saya yakin dua aja. Satu, kalian cuma cari orang untuk daftar uang member karena kalian hebohkan itu Kawanua, FCN juga atau beberapa yang pakai nilai GCP ya, atau Brilliant pakai nilai. Kalian yang mau cari uang, gabung aja, orang gabung di kalian punya platform. Yang kedua, kalian hanya pajangan kosong, etalase kosong, nggak ada produk yang kalian bisa jual nanti. Berapa kuat juga kamu penyedia produk di Kawanua sampai mobil-mobil mewah kamu jual dengan 0, sekian pi. Ya, sebagai vendor kamu berani, punya duit berapa kamu bisa pajang produkmu di etalase di DEPS itu. Ya. Saya punya koin banyak, saya serok, saya beli kalian punya produk gesepret itu ya, kalian jual lah di situ di market situ. Ya, apalagi ada lagi kalian terkontaminasi dengan si si PBN ya, World Bank ya. Berani bayar dengan nilai GCP, ini jutaan pionir akan bayar kalian. Beranikah kalian bayar kasih duit ke kita dengan nilai GCP? Ya, jangan ada lagi kata si nonce setengah uang fiat, setengah uang kata si Doris, setengah nilai GCP, itu pembodohan ya. Kalau di market itu kamu harus siap 100%. Punya produk 100%, punya koin pi 100% transaksi. Maka dari itu ya, saya buka wawasan teman-teman. Nilai yang paling benar ini. Contoh ini 15.000, sekarang 3.700. Anggaplah 4.000. Berarti kalau 15.000 butuh sekitar berapa pi? Kalau 5 pi, kalau ini 4 pi, 4 kali ini 12.000 ya. Kali 4 kali 4, 16.000. Ya itu modal. Jadi butuh berapa pi? 5 pi. Jual dengan 5 pi, kalau ada 1.000 biji kalian untung 1.000 koin. Kali sudah dengan nilai sekarang 3.700, berarti Anda udah untung berapa? 1.000 kali 3.700 dapat berapa? 1.000 kali 3.750.000. Itu keuntungan Anda kalau Anda jual 1.000 pieces. Kan satu pieces ini Anda untung 1 koin. Sampai sini sudah paham ya? Jadi terus saya mengedukasikan. Kalau teman-teman gak dengar saya, kalian akan terjebak dengan si penyesat Dorisin dan antek-anteknya itu. Ya. Kenapa saya lawan? Karena nggak benar. Ya. Nggak akan terjadi nilai tersebut. Kalian hanya capek, teriming-iming. Apalagi sampai kumpul uang member di PTN, Kawanua dan lain-lain itu. Ya. Kasihan nasib kalian nanti ke depan itu. Hanya cuman halu aja di pikiran. Lebih bagus realistis ya Sobat Pionir. Harga sekarang 3.700. Kalau mau tukar, mau jual beli, ada yang mau jual koin, silakan jual di bursa. Ada yang mau beli koin, beli di on-ramper atau di bursa. Silakan, bebas. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa, ya lewat saya juga nggak apa-apa, saya bantu. Sudah bayar transaksi itu Anda lihat aja, scroll aja di halaman IOSP Coin ini. Orang beli koin sampai ribuan, mereka tahu potensi P-Network itu start 3.000 rupiah, 4.000 rupiah ya. Ke depan bisa aja harganya 100.000 per koin. Karena ada kapital pasarnya, kita hitung-hitung kapitalnya berapa. Kalau sampai kapital pasar sama kayak Bitcoin, Sobat Pionir, ya sesuai hitungan saya di video, saya pernah prediksi, kalau kapital pasarnya sama kayak Bitcoin ini,
mana Bitcoin mencapai 23 kuadriliun, maka harga Pi itu bisa mencapai $100 atau 1 juta lebih. Kenapa bisa sampai 1 juta lebih, Bang? Ya karena ada hitungannya. Kapital ini Anda lihat ini, kalau Pi Network sama kapital ini 23T, hitung aja, bagi aja dengan supply Pi ya yang berkembang nanti di depan yang ada di market atau di dunia nyata itu sebanyak 20 miliar koin. Ya Anda bagi aja 23.000 T ini bagi dengan 20 miliar koin, ketemu kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiah per koin Pi. Jadi kalau kita serok sekarang harganya di bawah 5.000, 10 tahun yang akan datang teman-teman akan untung. Percaya deh, video saya ini Anda lihat ini 10 tahun Anda lihat, Anda akan buka mata besar-besar. Betul juga kata Bang Yos. Naik $1 aja kita untung. Beli 4.000 lebih, jual di 16.000, tetap untung Sobat Pionir. Anda mau jual, Anda mau pakai untuk belanja produk barang dan jasa di DEX itu, atau mau main di DEX beli token, silakan. Karena harga sudah naik. Maka saya sarankan, lebih bagus kita ikuti aja apa yang ada di Pi Network sekarang. Yang sudah terdaftar, 5 bursa terdaftar itu, kita nggak boleh keluar dari situ. Harga itu yang pasti. Kalian nggak boleh ciptakan nilai sendiri yang jauh sekali dari nilai yang ada di bursa. Kalau Anda ciptakan nilai kayak saya di pasar ya, di luar market bursa. Di bursa sekarang 3.700, saya jual ke teman 4.000 lebih. Itu saya ciptakan harga tapi masih kompetitif dengan harga di bursa. Jadi masih masuk, saya untung, teman-teman pionir bisa tukar koin ya. Kalau bagi yang tukar, bagi yang beli dia tetap ada dengan harga yang bisa dijangkau. Paham gak Sobat Pionir? Ini kuliah gratis loh. Saya nggak pernah pungut biaya dari teman-teman ya. Facebook saya itu online terus. Kalian mau tanya apa saja ada nomor WhatsApp. Yang penting buka dulu wawasan. Jangan sudah dikunci oleh doktrinnya Nonce itu sama si Dursin, kalian nggak mau lagi buka wawasan yang lebih luas. Kalian hindari market bursa. Padahal ini bursa sudah pasti uang yang ada di dalam. Dari bursa dulu ini baru kita ke ekosistem nyata. Itu jelas-jelas dikatakan sama Ibu Cheng Jovan. From liquidity to utility. Jadi liquid dulu, bisa dicairkan dulu, ada nilai dulu, terbentuk nilai dulu di bursa market, baru bisa digunakan dalam transaksi nyata. Karena para pedagang itu mereka bisa dapat koin Pi dan bisa cairkan lagi di bursa. Pada saat jualan pertama nggak mungkin lah dari pedagang dari hulu ke hilir itu semua terima koin Pi, ya. Regulasi lagi benturan dan lain-lain ya. Emang kamu di Indonesia kamu beli sabun di Alfamart terima koin Pi? Kan belum tuh. Jadi pedagangnya harus cairkan dulu, sediakan lagi produknya. Otak kalian terus main. Apalagi seorang pedagang itu jangan ikut GCP. Bodoh itu ikut GCP kalian itu. Sampai sediakan produk kalian mau dibayarkan dengan 0, sekian. Enak si pembeli. Kalian yang pedagang yang boncos itu. Lihat aja Pak siapa namanya? Pak Taufan itu. Ada di Kalimantan banyak orang yang sudah jual dengan nilai GCP. Pada rugi semua. Boncos. Sampai sini kalian sudah paham ya? Kata si Nonce, biar dulu terbentuk nilai GCP setengah rupiah, setengah itu goblok gitu. Gak ada transaksi. Kalau kita mau transaksi dengan nilai Pi, harus transaksi dengan koin real, koin asli Pi. Jangan setengah bursa, setengah nilai GCP, setengah koin, setengah uang fiat. Itu goblok itu, karena mereka aja nggak yakin kalau Pi itu bisa digunakan di nilai GCP. Kalau mereka yakin full GCP. Karena nggak yakin, karena takut rugi gitu si pedagangnya. Makanya setengah fiat, setengah nilai GCP. Ya Sobat Pionir ya. Jadi bagi teman-teman pionir yang mengikuti video saya ya, tolong bagikan ke pengikut-pengikut GCP bebal di luar sana, biar otak mereka itu diluruskan dulu. Kasihan saya lihat ya. Pada mimpi di siang bolong mau kaya raya, punya 10 koin. Saya aja yang ribuan koin di wallet ya. Saya nggak pernah mimpi sampai dapat miliaran. Syukur-syukur bisa cair dapat 100 juta. Kalian mimpi. Nama gratis mau miliaran. Nonce. Yan Halebek. Hendra Tambani. Oktavina ya. Para pengikut GCP maniak itu, kalian segera masuk rumah sakit jiwa nanti kalau nggak terbukti.
Besok kalian tunggu lagi, kalian tunggu besok. Janji ke pionir, janji ke... Kalian terbebani. Karena postingan kalian itu membebani diri kalian sendiri. Karena kalian tahu sendiri GCP itu nggak akan terwujud. Oke? Itu saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pionir di seluruh Indonesia. Mohon maaf, perkataan saya tujukan ke mereka yang bebal di GCP. Tapi bagi Anda yang sudah menentukan pilihan, gunakan nilai yang di bursa yang pasti. Ya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.